Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Bersama saya Iva Danasari yang akan memandu selama 60 menit ke depan dalam acara podcast Ngopi, ngobrol pendidikan demokrasi. Pada kesempatan kali ini, tema yang diangkat adalah cerita pengalaman suka dan duka mantan anggota PPK dan anggota PPS selama bertugas menjadi badan ad hoc. Telah hadir dua orang narasumber pada siang hari ini, yaitu mantan anggota PPK dari Kecamatan Sendang dan mantan anggota PPS dari Desa Sumberingin Kulon, Kecamatan Ngunut. Selamat siang kakak-kakak cantik. Biasa dipanggil kakak, mbak atau ibu ini? Enaknya kakak aja kali ya kak ya. Oh gitu. Lebih mudah gitu. Oke. Nggak bisa. Tuan Putri boleh. Tuan Putri. Boleh perkenalan dulu dari kakak ini, mungkin dari PPK atau PPS kak? Dulu saya PPK kak. Oke. Nama saya Kusnul Hidayah. Dulu PPK-nya PPK Sendang. Oh. Divisi apa dulu kak? Divisi Sosdit Parmas dan SDM. Oh gitu. Ya. Kalau Tuan Putrinya ini? Halo teman-teman, nama saya Lia Ratnasari dari Desa Sumberingin Kulon, Kecamatan Ngunut. Apa ya? Dulu megang divisi apa kak? SDM juga. SDM juga. Oh. Pemilu, pilkada, SDM. Oh gitu. Saya orangnya konsisten soalnya. Oh, gitu. Kalau sudah cinta itu aja. Oh, iya. Nggak akan pindah ke lain hati. Berarti pas kali ini ya, dua narasumber dari SDM semuanya. Iya, benar, benar. Kak. Oke, apa kabar kakak-kakak cantik ini? Kak Lia, Kak Husnul? Alhamdulillah sehat baik, kak. sehat. Alhamdulillah, kelihatannya makin seger-seger ya setelah udah nggak jadi badan ad hoc ya. Segerdu ya. Bukan seger lagi, segerdu Jadi kayaknya, dua Kak. kali Iya. lipat ini. Tambah makmur ini kayaknya. Iya, alhamdulillah. Benar. Alhamdulillah ya. Baik, kalau boleh tahu kesibukan apa setelah sudah nggak jadi badan ad hoc lagi kak? Mbak Kusnul dulu. Pengacara kayaknya kak. Pengacara, Iya, jadi apa itu pengacara? Pengangguran banyak acara. Karena memang ini kak, dulu kan jadi PPK, setelah jadi PPK kan saya jadi di rumah itu nggak ngapa-ngapain. Oh, gitu. Iya, kesibukannya cuma jadi ibu rumah tangga Oh, aja gitu. sih. Kak kira jadi CEO tersembunyi kak. Kayaknya iya sih. Nyamar. Menyamar. Kak Lia ini sepertinya yang jadi CEO ya. Kalau saya dulu kan menjadi PPS, terus berubah menjadi wujud asli Power Ranger Pink. Iya, jadi kembali ke laptop dari semula ya untuk mengurus anak, benar. suami Benar, gitu. betul, Terus betul, kalau ya. sore saya ke kandang, Ke kandang. ya saya pelihara ayam petelur. Oh gitu. Bener ya, berarti jadi CEO ya. Iya, ini benar, ya. CEO tersembunyi menyamar. saya. Cuma saya tuh nggak mau sombong ya. Masih ya. Di sela-sela kesibukan saya itu mencari kesibukan lain. Saya akhir-akhir ini sedang mencintai alam. Eyelash hiking, iya. Oh. Saya suka mencintai alam karena mencintai dia, Allahu alam. Boleh banget Ya ini sama ya. dong. Aku Iya. akhir-akhir ini sekitar mungkin 1 minggu, 2 minggu bener. sekali. Itu biasanya aku muncak sih. Iya, Ya, trail run ya. Iya, yang namanya bener. bener kak. Iya. Itu Lagi asik hobi kok, Kak. banget ini. Iya. Hobi yang sangat positif ya kak ya. banget, Kak. Betul Iya. ya. Selain badan sehat, kita juga bisa refreshing Bener ya. banget. Sekali. Refreshment. Kayak apotek tutup, nggak ada obat. Oh gitu. Boleh. Boleh banget, bisa aja ya. Baik teman pemilih, perlu diketahui bahwa pendaftar pada Badan Ad Hoc Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 kemarin lebih didominasi oleh laki-laki. Berdasarkan data yang telah kita himpun pada pelaksanaan Pilkada tahun 2024 kemarin, jumlah pendaftar PPK sebanyak 707 orang dan terpilih PPK sebanyak 95, di mana jumlah laki-laki sebanyak 69 dan perempuan sebanyak 26. Sedangkan pada pendaftar PPS sebanyak 1.911 orang dengan terpilih sebagai anggota PPS sebanyak 813 orang, di mana laki-laki berjumlah 499 dan perempuan 314. Di mana perlu digarisbawahi bahwa peminat perempuan untuk menjadi anggota Badan Ad Hoc itu masih sangat kurang, di mana sesuai data yang kita terima 27% yang menjadi anggota PPK dan 39% yang menjadi anggota PPS. Nah, berdasar dari data tersebut, ini kenapa ya kakak? Kalau boleh saya tanya, kenapa minat perempuan
untuk menjadi anggota badan ad hoc itu masih minim. Kira-kira kenapa itu alasannya? Kalau menurutku ya Kak ya, kalau menurutku tuh kayaknya karena wanita terbatas. Dalam artian terbatas itu, wanita kan seperti saya kan sudah menikah, otomatis saya punya tanggungan rumah tangga, keluarga ya Pak ya Kak ya, kayak anak, ngurus rumah dan lain sebagainya. Jadi mungkin untuk peminat dari perempuan tersebut juga lebih sedikit daripada laki-laki. Biasanya kalau laki-laki kan lebih cenderung ke bekerja, untuk urusan rumah biasanya diserahkan ke istri gitu. Betul sekali. Kak Lia, menurut kalian gimana? Lebih seperti Kak Husnul ya. Kalau yang untuk yang masih single-single mungkin juga melihat berita-berita di media sosial yang kadang kurang benarnya ya, ada yang jatuh sakit sampai meninggal dunia itu mungkin momok bagi mereka juga. Jadi sama orang tua tidak direstui mungkin ya juga. Padahal sebenarnya tidak seberat itu ya Kak ya. Enggak, saya selamat kok sampai sekarang sehat walafiat. Tapi kalau memang untuk yang single itu juga pikir-pikir kembali sih sebenarnya Kak. Soalnya kan untuk bekerja di KPU sendiri, bagian dari KPU itu kan untuk bekerjanya kan kayak full time ya Kak ya, 24 jam. Sewaktu-waktu kita harus totalitas. Benar. Malam tengah malam. Ya, untuk yang single juga dia tidak bertanggung jawab penuh atas dirinya sendiri karena dia masih dipertanggungjawabkan oleh orang tua. Iya, benar. Baik Kak, melihat dari sibuknya aktivitas setiap hari selama menjadi seorang ibu rumah tangga, ini kemarin kan kakak-kakak masih berkesempatan ingin mendaftar sebagai anggota badan ad hoc. Itu alasannya kenapa Kak? Kalau saya sebenarnya alasannya lebih ke pribadi sih Kak ya, ceritanya. Jadi aku cerita dari awal ya Nyar. Boleh. Jadi dulu ceritanya itu suamiku dulu pernah menjadi bagian badan ad hoc Kak. Oh gitu. Iya, Tahun di berapa Kak itu? tahun 2014 sama 2019. Sebagai anggota PPK? Sebagai anggota 11 sih. Oh gitu. Iya, di Bawaslu selama 2 periode itu. Jadi kok tak lihat-lihat tuh kayaknya seru, menantang gitu Kak. Iya, kayaknya asik kan. Terus aku tanya-tanya lah sama suamiku. Terus gimana sih jadi bagian dari badan ad hoc gitu kan. Terus katanya, terus aku diceritain gini. Terus aku bilang ke dia, boleh nggak sih kalau aku mau daftar jadi ini PPK, kebetulan kan waktu itu ada rekrutmen kan, boleh nggak sih gitu. Terus katanya diperbolehkan. Akhirnya dibimbing lah aku Kak, dibimbing. Terus dikasih pembelajaran kaitannya undang-undang kepemiluan gitu. Iya, undang-undang. Terus aku belajar. Akhirnya aku mendaftarkan, alhamdulillah keterima. Oh, gitu. Iya. Tapi dengan full support dari suami. Bener ya? banget Kak, bener. Jadi kan langkahnya kan lancar gitu ya Kak, kalau dapat support dukungan dari suami. Kalau Kak Lia gimana Kak? Kurang lebih seperti Kak Husnul ya, karena suamiku dulu juga dari badan ad hoc anggota PPS tahun 2019. Gitu. Ya, jadinya 2024 itu dia kan sudah sibuk, nggak bisa membagi waktu. Terus saya kayaknya minat. Terus saya tanya-tanya, ya saya kan belum pernah berpengalaman menjadi badan ad hoc, jadinya saya minta ilmu lah pada suami saya. Jika saya seorang rumah tangga ini bisa nggak mengatur waktu totalitas untuk menjadi badan ad hoc dan menjadi seorang ibu rumah tangga. Kata suami, ya nggak apa-apa, karena kita kan sudah berumah tangga, nomor satu harus izin pada suami. Betul sekali. Akhirnya daripada saya di rumah kurang produktif ya, karena saya kan mengambil telur hanya sore saja. Dan bisa kalau di rumah sendiri, usaha di rumah sendiri kan bisa diatur waktunya tanpa bos, ya tanpa ada yang menyuruh. Jadi ya alhamdulillah bisa kok, bisa mengatur waktunya. Dari sibuknya yang pilkada kemarin seperti itu, kira-kira untuk tahapan ke depan, kakak-kakak masih mau berminat untuk kembali menjadi badan ad hoc atau enggak? Pastinya iya sih Kak. Gitu. Iya, selain dapat gaji, kita banyak teman ya Kak. Iya. Jadi banyak teman. Terus kemudian kita bisa bersosial di kalangan umum ya kan. Iya. Kalau aku sih pastinya Kak. Masih mau sangat banget. berminat. Sangat berminat. Kak Lia juga begitu? Iya, sangat minat sekali karena pertama didukung suami juga, karena saya juga ingin berpartisipasi, ingin berkontribusi ke dalam pesta demokrasi Indonesia, negara Indonesia. Baik kita sekali sendiri. itu ya. Iya. Mungkin ingin daftar yang lebih tinggi lagi. Kemarin saya kan PPS ya? Iya, bercita-cita menjadi komisioner. Amin. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
keinginan. Iya benar Nggak Mbak. apa-apa, Iya. Tambah pengalaman, Tambah tambah teman, pengalaman. keluarga Siapa yang tahu sefrekuensi bisa ya. naik ya. Teman-teman yang positif karena berbagi pengalaman, Nah, cerita yang positif. Benar. Kita itu sudah rumah tangga itu harus pilih-pilih teman juga yang sefrekuensi gitu menurut saya. Oke, kalau boleh tahu nih, biar teman-teman pemilih juga tahu, kira-kira kesan dan kesan-kesan yang menarik atau yang mungkin dukanya Kak selama jadi anggota Badan Ad Hoc itu apa aja? Dari Kak Kusnul mungkin? Dulu kita pernah, ingat nggak sih Mak, kita waktu dulu ikut flash mob? iya benar. Ya itu ya Allah Kak, itu di situ Seru kan banget seru ya. banget, latihan setiap hari, jadi bisa ketemu teman-teman gitu Apa ya. itu flash mob Kak? Flash mob itu, Gerakan-gerakan untuk menyambut kirap-kirap. ya Oh, acara acara kirap, benar, Kirap, yang di dalamnya kita mempersembahkan. Jadi ada tamu unjuk dari gelar gitu, Kak. KPU Trenggalek, kota lain. Jadi benar. kita sambut dengan gerakan-gerakan Gerakan-gerakan itu. yang manja Manja dan lita. cantik. Benar. Benar sekali, iya. Dari itu perjalanan kita ya, kamu Benar. dari Sendang ke sini, aku Benar. dari Ngurut ke sini tuh Bener capek banget tuh ya. Perjuangan Kak itu pulang Kak. tuh maghrib, Saya maghrib. saya melewati hutan belantara kan, turun dari Kayangan ke sini, perjuangan banget. Selain itu kita pernah Ikut apa baris lagi ya? ketandan itu Nah, loh. baris ketandan. Acara kabupaten itu ya. benar, Iya, itu, Kak. itu. Waktu cari rok. Ya Allah Kak, itu waktu kita kan Malam-malam. kehabisan rok kan ya Kak ya. Kita cari tuh Soalnya sampai Itu untuk apa? Itu untuk kostum. Iya, Iya, untuk kostum. Kan itu kan pakai rok gitu ya Kak, kayak Kayak kostum baseball gitu Iya, loh. baseball gitu. Terus cari roknya kan kurang kayak. Kita cari keliling-keliling sampai Tulungagung. Akhirnya dapatnya tuh malam banget Kak. Soalnya mendadak itu mendadak ya. banget. Itu dalam Bingung rangka kostumnya. memeriahkan, Memeriahkan, ya, memeriahkan dan iya ikut berpartisipasi ya. Terus ada lagi Mak kita di Surabaya kirap puncak provinsi itu. Oh, KPU. benar banget, Provinsi. Yang dapat muri itu ya. Benar, Kak. Ada NDX enggak salah kalau itu ya. Iya, tapi di sana Ramai kayak sekali. rame pol. Terus kakak-kakaknya nih, jadi? Saya jadi maskot. Oh gitu, keren sekali Iya, dong. maskot fantasi. Iya, Ya Allah pada benar. berat ya, di pundak benar. itu di punggung ya Allah Benar. berat. Masih berat beban hidup atau berat itu? Berat beban hidup sih. Tapi tetap dilakoni dengan Senang ya. Senang hati. Alhamdulillah mewakili teman-teman ya Kak Begitu. ya. Tapi kita senang ya, selalu kita loh yang Iya. mewakili. Berarti kakak-kakak ini adalah terpilih. Oh iya, makasih. Saya bangganya karena apa? Dari satu kabupaten Tulungagung itu hanya saya satu PPS yang mewakili dari Wah, provinsi. dari KPS memang kamu sih. Iya. Keren sekali. Terima kasih untuk KPU sudah mempercayakan saya. Kesannya itu, kalau dukanya Kak Kusnul apa dukanya? Dukanya ya itu sih yang aku bicarakan tadi Mbak. Kan saya kan dari perbukitan, dari Hayangan. Jadi untuk kesini tuh butuh perjuangan banget memang. Butuh niat, Logistik datangnya tengah malam. Benar sekali logistik ya. itu. Sampai harus tidur-tidur di Iya, tidur Iya, di benar. situ. Aku pernah Kak tidur di kardus. Saking ngantuknya ya, saking ngantuknya akhirnya aku tidur di situ. seperti itu ya perjuangannya Apalagi ya. kalau Hamin mendekati itu kita kan pemilihan, harus benar. stay di balai desa Benar, sampai benar. tidur di sana. Harus siap dan tanggung jawab. Iya, Ya, benar, harus siap mental dan juga harus totalitas mengikuti tahapan-tahapan pemilu itu karena kita sudah disumpah kita harus mempertanggungjawabkan tugas kita. Baik, berkaca dari suka duka dari pelaksanaan tahapan kemarin itu, kira-kira ada masukan nggak untuk KPU dalam pelaksanaan rekrutmen Badan Ad Hoc hingga nanti akhir tahapan pada pemilu maupun pemilihan mendatang? Mungkin dari Kak Kusnul dulu. Alhamdulillah Kak, untuk kedepannya kan kemarin tuh juga ini Kak, sudah dibantu dari Dinas Kesehatan. Iya, terima kasih Dinas Kesehatan sudah membantu karena untuk daftar menjadi PPK Badan Ad Hoc maupun PPS itu ya Kak, itu kan harus mencari surat kesehatan di puskesmas. Itu udah dibantu untuk biaya surat kesehatannya. Dalam pembuatannya itu ya gratis atau gimana Kak? 50% Kak. gitu. Iya. Jadi Baik, ya. memang sangat-sangat terbantu sih untuk kami gitu untuk mencari surat kesehatan di puskesmas. Kak Lia? Kalau saya sih KPU selama saya menjadi Badan Ad Hoc sudah tampil maksimal, keren, josjis, transparansi, profesionalismenya. Saya bilang gitu karena apa? Saya detik-detik mau pemilihan itu salah satu anggota KPPS saya tuh bermasalah. Begitu. Iya.
Jadi saya itu gimana? Saya harus mengganti mau tidak mau. Karena kalau ini tidak saya ganti tidak bekerja. Karena dia dihubungi tidak bisa lari dari tanggung jawabnya. Jadi saya telepon komunikasi sama PPK langsung ke KPU ditindaklanjuti secara Langsung direspon gitu ya. Kemudian langsung PAW gitu. Kali ya 24 jam langsung. Karena saya kebingungan gimana nih cara mengatasinya padahal data itu sudah masuk ke pusat. Itu pas akhir tahapan. Iya, pas akhir tahapan sudah mau diadakan pemilu itu, sudah hari H itu ya. Alhamdulillah keren sih KPU. Dan jangan lupa nanti gajinya ditambahin ya. Penting sekali itu ya Kak. Iya. This ekonomi. Yes, benar sekali untuk tambah-tambah beli skincare lah ya. Oke, seru sekali ya kakak-kakak dari pengalaman-pengalaman kemarin. Oke, kita sekarang tiba saatnya di closing statement. Mungkin bisa disampaikan dari Kak Lia terlebih dahulu. Untuk generasi muda, tingkatkan jiwa nasionalisme kalian dengan cara ikut menjadi bagian dari badan ad hoc, ikut berkontribusi dalam acara Pesta Demokrasi Negara Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Keren. Oke, sekarang closing statement dari Kak Husna. Teman pemilih, saya mengajak khususnya untuk perempuan dan juga ibu rumah tangga untuk berpartisipasi dalam bagian dari badan ad hoc, pemilu dan pilkada yang akan datang dalam gelaran pesta demokrasi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dadah! Keren sekali, keren semua. Baik teman pemilih, 60 menit sudah kita hadir bersama teman-teman dari mantan anggota PPK dan anggota PPS. Saya Iva Denasari selaku host pada podcast kali ini pamit undur diri. Dan kepada teman pemilih semuanya, jika membutuhkan informasi seputar kepemiluan bisa langsung mendatangi ke PPID KPU Kabupaten Tulungagung. Dan juga teman pemilih untuk bisa memantau seluruh update berita, bisa langsung memantau dari website atau media sosial KPU Kabupaten Tulungagung lainnya. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan YouTube. Jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe. Baik teman pilih semuanya, sampai jumpa pada episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!